القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Kita bertemu lagi dengan bimbingan Olimpiade Matematika, masih berbicara tentang aljabar. Tapi berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang teorema sisa dan teorema faktor. Kali ini kita lanjutkan dengan teorema Vita, ya, pada polinomial yang kedua. Kita langsung saja kepada teorema Vita yang berbunyi: diberikan bilangan bulat positif n dan polinom berderajat n, misalnya px sama dengan an kali x pangkat n plus n-1 kali x pangkat n-1 dan seterusnya sampai plus A0. Untuk setiap x anggota himpunan semua bilangan kompleks dengan an-1 sampai A0 juga bilangan kompleks. Jika alfa 1, alfa 2, dan seterusnya sampai alfa ini adalah akar-akar daripada px, maka berlaku jumlah daripada akar-akarnya ini, alfa 1 tambah alfa 2 sampai alfa ini, itu sama dengan atau senilai dengan negatif an-1 per an, di mana a ini adalah leading coefficientnya, sedangkan an-1 adalah koefisien daripada variabel x, ya, pangkatkan n-1. Demikian juga jumlah daripada semua perkalian dua akar yang berbeda dari px ini itu dapat dihitung dengan menggunakan an-2 per an. Kemudian jumlah daripada semua perkalian tiga akar-akar yang berbeda, tiga akar-akar berbeda dari px ini dapat dihitung, ya, senilai dengan min an-3 per an. Sampai akhirnya perkalian daripada semua akar-akarnya alfa 1 kali alfa 2 dan seterusnya sampai alfa n itu adalah min 1 pangkat dikali A0 per an. Jadi min 1 pangkat n itu bergantung kepada nilainya ini negatif 1 atau positif, tergantung kepada derajat daripada px. Kalau derajatnya itu benar maka bernilai positif, kalau derajatnya ganjil bernilai negatif. Oke, kita buktikan saja. Karena kita ketahui alfa 1, alfa 2 sampai alfa n adalah akar-akar daripada px, maka menurut teorema faktor x min alfa 1, x min alfa 2 sampai x min alfa n itu adalah faktor linier daripada polinom px. Akibatnya polinom px itu dapat dinyatakan sebagai perkalian semua faktor-faktornya dikali dengan leading coefficient yaitu an. Jadi kita peroleh apa? Px itu sama dengan x min alfa 1 kali x min alfa 2 dan seterusnya sampai x min alfa n dikali an leading coefficientnya. Nah, bagaimana mencari atau membuktikan rumus bahwa jumlah daripada akar-akarnya itu alfa 1 tambah alfa 2 sampai alfa n itu adalah sama dengan min a-1 per an? Kita perhatikan di sini adalah koefisien daripada x pangkat n-1 yaitu an-1. Dan itu pasti sama dengan koefisien daripada x pangkat min-1 di ruas kanan. Kalau di ruas kirinya an-1, maka di ruas kanannya pun harus an-1. Sudah jelas di ruas kiri. Jadi koefisien daripada x pangkat n-1 adalah an-1. Maka kita tinggal menghitung, ya, koefisien daripada x pangkat n-1 di ruas kanan, dan itu harus sama karena polinomnya sama. Caranya adalah an dikali dengan min alfa 1, ini an dikali min alfa 1. X yang pertama ini kita lewati, ya, dikali dengan x yang kedua, langsung dikali x yang ketiga sampai dikali x yang ke n yang terakhir. X kali x kali x kali x adalah x pangkat n-1. Ya, jadi kita peroleh an min alfa 1 dikali x pangkat n-1. Jadi an min alfa 1 dikali x pangkat n-1.
ditambah AN ya dikali min alfa 2, kita lewati ya faktor yang pertamanya, AN dikali min alfa 2 dikali dengan X yang pertama dikali X yang ketiga kecuali dengan X ya yang ya dikali dengan X yang ini yang kedua nih, dan sebelum sampai dikali X yang terakhir itu ini. Maka kita peroleh apa? AN min alfa 2 X pangkat N min 1 dan seterusnya. Jadi AN tadi kita kali langsung dengan apa? Dengan min alfa N, kemudian dikali dengan X yang lain. Jadi dikali dengan X yang pertama, kedua, ya, dan seterusnya sampai X yang ke N-1, kita peroleh X pangkat N-1. Jadi kita peroleh AN min alfa N dikali X pangkat N-1. Kemudian di ruas kanan kita lebih bisa sederhanakan lagi, karena di sini ada suku yang sama, yaitu X pangkat N-1, kita keluarkan. Jadi min AN dikali X pangkat min 1 dalam kurung alfa 1 tambah alfa 2 dan suruh sampai alfa N. Itu ditulis singkat sigma dari K 1 sama dengan alfa K. Maka kita perhatikan di sini koefisien daripada X min 1 di ruas kiri adalah A min 1, sedangkan koefisien daripada X angka N-1 di ruas kanan adalah min AN dikali sigma K dari 1 sampai N alfa K. Maka kita peroleh sigma K1 sampai N alfa K itu tidak lain daripada sama dengan min AN min 1 per AN. Kita sudah bisa membuktikan bahwa jumlah daripada seluruh akar-akarnya alfa 1 tambah alfa 2 dan semua sampai alfa N itu adalah min AN min 1 per AN. Oke, dengan yang cara yang sama juga kita bisa menghitung, membuktikan jumlah dari semua perkalian dua akar yang berbeda daripada P itu adalah sama dengan AN min 2 per AN dan seterusnya, sampai kemudian kita buktikan bahwa penjumlahan daripada seluruh akar-akar perkalian daripada seluruh akar-akarnya itu tidak lain daripada adalah min 1 pangkat N dikali A0 per AN. Oke, kita buktikan perkalian daripada seluruh akar-akarnya di ruas kiri. Perhatikan di sini konstantanya adalah A0. Ruas kiri jelas konstantanya A0. Maka oleh karena itu, karena polinomial sama, maka konstanta di ruas kanan pun harus sama, harus A0. Maka kita kalikan saja seluruh konstantanya N dikali min alfa 1 dikali min alfa 2 dan sampai min alfa N. Maka kita peroleh A0 sama dengan AN dalam kurung min alfa 1 kali min alfa 2 bla 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 sampai min alfa N. A0 sama dengan, karena kita tidak tahu apa N-nya genap ya atau ganjil, bisa genap bisa ganjil, maka tandanya pun bisa negatif bisa positif. Oleh karena itu kita tulis min 1 pangkat N dikali alfa 1 alfa 2 kali alfa 3 dan seterusnya sampai alfa N. Jadi kita peroleh apa? A0 sama dengan AN dikali min 1 pangkat N kali alfa 1 kali alfa 2 sampai alfa N. Dengan demikian, yaitu perkalian seluruh akar-akar ini adalah A0 ya dibagi AN dikali min 1 pangkat N. Oke, demikian saja bukti daripada teorema Vita, sedangkan hasil-hasil yang lain bisa dikerjakan dengan cara yang sama. Jadi similarly kita dapat menentukan hasil-hasil yang lainnya. Oke,
tadi kita sudah membuktikan secara umum teorema pita, yaitu berlaku untuk polinom X berderajat n adalah sembarang bilangan bulat positif. Sekarang kita menuju teorema pita khususnya untuk polinom berderajat 3 secara khusus. Misalkan saja polinom berderajat 3 untuk X sama dengan 3 tadi, X sama dengan A pangkat 3 plus B kuadrat plus C plus D dengan A tidak sama dengan 0. Dan diketahui alfa, beta, gamma adalah akar-akar Px. Tadi karena teorema pita berlaku untuk polinom berderajat n, ya, polinom secara umum, maka sudah pasti juga teorema pita ini berlaku untuk polinom secara khusus, polinom dengan derajatnya n sama dengan 3. Oleh karena itu, jika alfa, beta, dan gamma adalah akar-akar X, maka menurut teorema pita yang tadi, maka kita peroleh jumlah daripada akar-akarnya, yaitu alfa plus beta plus gamma adalah min B per A. Min B per A. Yaitu min AN min 1 per AN. Jadi koefisien daripada X pangkat N min 1 dalam hal ini N sama dengan 3. Jadi koefisien daripada X kuadrat, jadi B dibagi koefisien daripada X pangkat 3 dalam hal ini N sama 3 dikali min 1. Jadi alfa plus beta plus gamma adalah min B per A. Demikian juga jumlah semua perkalian dua akar-akar yang berbeda itu adalah C per A. C per A. Dan kemudian perkalian daripada seluruh akar-akarnya yaitu alfa kali beta kali gamma adalah min D per A. Kenapa menggunakan negatif di sini? Karena di sini adalah derajatnya yaitu n sama dengan 3 ya ganjil. Jadi dan untuk lebih mudahnya tandanya berselang-seling. Kalau alfa plus beta plus gamma adalah minus, ya, maka nanti alfa kali beta plus beta kali gamma plus gamma kali alfa adalah tandanya plus, kemudian dan seterusnya. Nah, tanda berikutnya adalah negatif. Oke, demikian juga berlaku pula untuk polinom berderajat 2 atau fungsi kuadrat. Misalkan Px sama dengan I kuadrat plus Bx plus C dengan A tidak sama dengan 0, di mana alfa beta adalah akar-akarnya, maka alfa plus beta tentu saja sama saja, ya, min B per A, dan kemudian hasil kali akar-akarnya adalah sama dengan C per A. Oke, kita langsung kepada pembahasan soal yang berasal daripada OSK tahun 2019. Diketahui kedua akar persamaan kuadrat di polinom, di X kuadrat min 111X plus K ini adalah sebuah polinom. Kuadrat min 111X plus K ini polinom berderajat 2. Di mana akar-akarnya itu adalah bilangan prima. Keduanya prima, maka tentukanlah nilai K. Nah, jadi dengan mudah menyelesaikan soal ini dengan menggunakan apa? Teorema pita untuk N sama dengan 2 tadi. Kalau tadi akar-akarnya adalah P dan Q, maka menurut teorema pita yang kedua, N sama dengan 2, menurut teorema pita, bahwa jumlah akar-akarnya P plus Q itu adalah daripada min B per A. Berapa min B per A? Min daripada min 111 dibagi 1, yaitu P plus Q sama dengan 111. Jadi kalau kita masalahkan akar-akarnya P dan Q adalah bilangan prima, maka P plus Q-nya menurut teorema pita adalah berapa? 111. Ingat bahwa P dan Q adalah prima. Jumlah dua bilangan prima ini adalah 111. Kalau seandainya 111 jumlah kedua bilangan prima ini, pasti ini adalah penjumlahan antara dua bilangan yang satu ganjil, yang satu genap. Tidak mungkin dua-duanya ganjil. Karena kalau keduanya dua ganjil pasti genap. Oleh karena itu, kita tahu bahwa prima yang genap itu hanyalah 2. Maka salah satu di antara P dan Q di sini adalah 2. Katakanlah P-nya adalah sama dengan 2. Maka prima yang lain Q adalah 111 dikurang 2. Jadi salah satunya pasti 2. Katakanlah P sama dengan 2, maka kita
sudah tahu ya, dan dengan mudah Q itu sama dengan 111 kurang 2 ya sama dengan 109. Ini adalah bilangan prima. Lalu kita mencari Q. Ini adalah K ini adalah konstanta. Menurut teorema kita lagi bahwa perkalian dua akar-akarnya itu adalah K dibagi 1. Jadi C dibagi 1. C ya konstanta dibagi A-nya. Jadi kita peroleh, jadi K ini adalah perkalian daripada apa? K per 1 K sama dengan K, ini adalah perkalian daripada akar-akarnya. Apa perkalian daripada akar-akarnya? Akarnya tadi P sama dengan 2, Q sama dengan 19, maka K-nya ada itu adalah 2 dikali 109. Itu 218. Oke, kita lanjut kepada pembahasan soal yang kedua. Itu berasal daripada OSP tahun 2019. Diketahui akar-akar daripada X pangkat 3 min 2 X plus C sama dengan 0 adalah 1, R dan S. Hitunglah R min S pangkat 2. Jadi salah satu akarnya sudah diketahui, yaitu 1 tadi. Oleh karena itu, kalau kita jumlahkan 1 tambah R tambah S, menurut teori kita, itu adalah min B per A. Min B per A. Jadi koefisien daripada X kuadrat dibagi koefisien daripada X pangkat 3 dikali min 1. Jadi kita peroleh apa? 1 plus R tambah S. Jadi jumlah akar-akarnya adalah min B per A. B-nya berapa? B-nya adalah 0. Karena koefisien daripada X kuadrat di sini 0. Dibagi 1, maka hasilnya 0. Maka kita peroleh R plus S adalah min 1. Kemudian jumlah daripada semua perkalian dua akar-akarnya itu tidak lain daripada 1 kali R, 1 kali R, 1 kali S kali R. Itu sama dengan apa? C per A. C-nya min 2, hanya 1. Maka kita peroleh adalah min 2. Maka kita peroleh RS-nya itu adalah min 2 dikurangi dalam kurung R plus S. Kita tahu tadi R plus S itu min 1. Maka kita peroleh ya RS-nya itu adalah min 2 tambah 1 min 1. Maka dengan data ini R plus S sama dengan min 1 dengan RS sama dengan 1 cukup untuk menghitung R min S. R min S kuadrat. Karena R min S kuadrat ini itu tidak lain daripada R kuadrat plus R kuadrat plus S kuadrat min 2RS. RS-nya dapat dihitung dari sini. Sedangkan R kuadrat plus S kuadrat itu dapat dihitung dari rumus dalam kurung R plus S pangkat 2 dikurang 2RS. Nah, kita dapatkan R min S pangkat 2 adalah R pangkat 2 plus S pangkat 2 min 2RS. Di R pangkat 2 plus S pangkat 2 ini kita ubah bentuknya ya, jadi R plus S pangkat 2 dikurang 2RS. Kemudian dikurang dengan 2RS lagi, kita peroleh adalah R plus S pangkat 2 min 4RS. Jadi R plus S sudah kita dapatkan min 1, RS juga kita dapatkan sebagai min 1. Maka dengan mudah kita menghitung nilai daripada R min S pangkat 2. Itu adalah R plus S min 1 pangkat 2 min 4 kali SR atau RS sama dengan 1. Maka itu peroleh adalah 5. Oke, kita lanjut kepada soal berikutnya. Soal ini adalah soal daripada Limnas UGM tahun 2015, kompetisi matematika nasional yang diselenggarakan oleh UGM. Diketahui bahwa A kuadrat plus A, B kuadrat plus B, C kuadrat plus C adalah akar-akar daripada polinom TX sama dengan X pangkat 3 min X min 1. Maka yang diminta untuk dihitung adalah 1 min A min A kuadrat per 1 plus A kuadrat plus 1 min B min B kuadrat per 1 plus B kuadrat plus 1 min C kuadrat per 1 plus C kuadrat. Jadi ini akar-akarnya, ini akar A kuadrat plus A, B kuadrat plus B, C kuadrat plus C. Oleh karena itu, karena A kuadrat plus A, B kuadrat plus B, C kuadrat plus C ini akar-akarnya, maka ini harus kita sederhanakan dulu. Ini sangat bisa untuk disederhanakan. Ya, maka ini tadi kita tulis 1 min
dalam kurung A plus A kuadrat, ya ini 1 min dalam kurung B plus B kuadrat, 1 min dalam kurung C plus C kuadrat. Kalau misalnya saja A kuadrat plus A ini kita misalkan dengan alfa, B kuadrat plus B ini kita misalkan dengan beta, C kuadrat plus C ini kita misalkan gamma, maka ini kita bisa tulis dalam bentuk yang lain tapi nilai yang sama, yaitu apa? 1 min alfa per 1 plus alfa plus 1 min beta per 1 plus beta plus 1 min gamma per 1 plus gamma. Jadi, dengan misalkan yang tadi saya sudah sebutkan, maka kita cukup mencari 1 min alfa per 1 plus alfa plus 1 min beta per 1 plus beta plus 1 min gamma per 1 gamma. Perhatikan di sini, ini pun kita masih bisa mengevaluasi rumusnya. Ya. Menjadi di 1 min alfa kita manipulasi menjadi 2 dalam kurung 1 plus alfa dengan cara yang sama, 2 min dalam kurung 1 plus beta. 1 min alfa ini sama saja dengan 2 min dalam kurung 1 plus gamma, maka kita peroleh 1 plus alfa plus 1 plus alfa, 1 plus alfa dibagi 1 plus alfa, ya, min 1 plus alfa dibagi 1 plus alfa itu adalah min 1. Demikian juga min 1 plus beta per 1 plus beta min 1. Demikian juga min 1 plus gamma per 1 juga min 1. Jadi min 1 tambah 1 min 1 min 3. Kemudian ditambah dengan apa? 2 per 1 plus alfa. Ya, ditambah dengan 21 plus beta ditambah 2 per 1 plus gamma. Sehingga kita dapatkan bentuk yang sederhana seperti ini. Jadi sekarang kita fokus menghitung berapa 1 per 1 plus alfa plus 1 per 1 plus beta, 1 plus 1 per plus gamma. Kemudian perhatikan di sini, untuk memudahkan kita menghitung, maka kita harus membentuk suatu polinom, ya. Polinom itu pun dibentuk daripada Px, ya, dibentuk daripada Px. Karena alfa, ya, beta, gamma ini adalah akar-akar daripada Px. Kita bentuk suatu polinom yang akar-akarnya bukan alfa, bukan beta, bukan gamma, tapi akar-akarnya adalah 1 plus alfa, 1 plus beta, dan 1 plus gamma. Oke, bagaimana bentuk atau rumus daripada polinom itu? Katakanlah polinom itu adalah Fx. Gimana caranya? Oleh karena itu, kita bentuk polinom Fx atau fungsi f dengan rumus apa? Fx sama dengan P, ya, X min 1. Coba perhatikan, Fx rumusnya sama dengan Px min 1 untuk semua X anggota bilangan real. Dan sudah pasti 1 plus alfa, 1 plus beta, 1 plus gamma itu pasti adalah akar-akar daripada Fx, polinom Fx. Untuk mengeceknya silahkan saja disubstitusikan 1 plus alfa disubstitusikan ke dalam X tadi. Jadi F1 plus alfa sama dengan apa tadi? Tadi Fx sama dengan P X min 1. Akibatnya X min 1 kalau kita substitusikan dengan 1 plus 1 menjadi adalah P alfa. Alfa itu adalah akar daripada polinom Px. Akibatnya F alfa plus 1 sama dengan P alfa sama dengan 0. Jadi kita dapatkan P alfa 1 sama dengan 0. Ini menunjukkan bahwa alfa plus 1 adalah akar daripada polinom Fx. Dengan cara sama, ya, bahwa beta plus 1 plus gamma juga akar-akar daripada polinom Fx tadi. Oke, kita tulis saja, maka kita bentuk saja polinom yang baru yang rumusnya Fx sama dengan P X min 1. Ya. Kalau kita ketahui tadi bahwa alfa, beta, gamma itu adalah akar-akar daripada Px, maka kalau kita substitusikan min 1, maka P, ya, alfa plus 1 min 1 P alfa, beta plus 1 min 1 P beta, gamma plus 1, ya, min 1 P gamma, dan itu sama dengan 0. Ya. Sedangkan tadi X-nya kita lihat alfa plus 1, beta plus 1, gamma plus 1. Jadi untuk itu F alfa plus 1, F beta plus 1,
F gama plus 1 itu sama dengan 0. Ya, akibatnya bahwa alfa plus 1, beta plus 1, gamma plus 1 itu adalah akar-akar daripada Fx tadi. Jadi sekarang kita mencari rumus daripada Fx dalam bentuk X. Jadi alfa plus 1, beta plus 1, gamma plus 1 adalah akar-akar Fx. Ya. Katakanlah tadi alfa plus 1 itu adalah R, beta plus 1 adalah S, gamma plus 1 adalah T. Maka yang kita cari adalah apa? Super S, ya. Tadi kita cari super alfa plus 1 plus super beta plus 1 plus super gamma plus 1. Sekarang kita cari adalah super R tambah super S tambah super T. Ya, kita cari dulu rumus daripada Fx tadi. Fungsi F itu Fx sama dengan, kita substitusikan lagi X min 1 ke dalam X. Sehingga X min 1 pangkat 3 dalam kurung X min 1 min 1. Jadi X pangkat 3, kemudian min 3, ya, kali min 3 kali X dikali X min 1. Min 1, ya, karena min 1 pangkat 3 adalah min 1. Kemudian min X min 1 dikurang 1, ya. Jadi tadi berdasarkan rumus daripada Px tadi, ya. Px tadi rumusnya apa? X pangkat 3 min X min 1. Sehingga kita dapatkan apa? Ya, Fx itu adalah min X pangkat 3 min 3x kuadrat min 3x kuadrat, ya, min 3x kali min 1 3x min 1 kali x min x min 1 kali min 1 plus 1 dikurang 1. Jadi Fx adalah x pangkat 3, ya, min 3x pangkat 2, 3x kurang x adalah 2x, min 1 tambah 1 kurang 1 adalah min 1. Jadi rumus daripada fungsi f adalah Fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 2x min 1. Dan akar-akarnya itu adalah tadi R, S, dan T. Jadi kita sudah dapatkan tadi rumus daripada fungsi f atau polinom f. Maka kita tinggal menghitung, yaitu super R tambah super S tambah super T. Ya. Jadi R, S, T ini akar-akar daripada f tadi. Maka kita jalankan saja. Jadi super R, super S, tambah super T itu sama dengan RS plus ST tambah TR per RST. Jadi dengan menyamakan penyebutnya saja, ya. RS tambah ST tambah TR ini adalah jumlah daripada perkalian semua daripada perkalian dua akar-akar yang berbeda, ya. Kita dapatkan adalah C per A. C-nya berapa? 2, ada 1. Jadi 2 per 1, 2. Sehingga, kembali kepada yang ditanyakan di awal, ya, yang di awal tadi. Kita lihat dulu yang di awal tadi, sebelum kita masuk perhitungan yang terakhir ini. Yang di awal itu yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah min 3 plus 2 kali 1 super alfa tambah 1 per 1 plus beta plus 1 per 1 plus gamma. Tidak lain 1 plus alfa, 1 plus beta, 1 plus gamma ini adalah R, S, dan T-nya. Jadi oleh kata itu, kita kembali lagi. Jadi nilai yang kita cari adalah min 3 plus 2 dalam kurung super R plus super S plus super T sama dengan min 3 ditambah 2 dikali 2. Min 3 tambah 4, 1. Jadi kita peroleh nilai yang dicari dalam soal adalah 1. Oke, demikian saja perbincangan kita tentang teorema Vita bagian polinomial yang kedua. Masih ada materi tentang polinom lagi. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan teorema de Moivre, ya, yang juga bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan
polinomial atau suku banyak. Kemudian bagian yang keempat, saya ingatkan kembali, itu juga ada sebuah rumus atau teorema yang bernama Dirac-Newton. Juga ini bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan polinom. Untuk selanjutnya silahkan kalian banyak latihan lagi tentang teorema kita ini, dan saya sudah siapkan soal-soal latihan untuk teorema kita ini yang saya akan share di bahan ajar e-learning. Silahkan download ya. Saya tunjukkan dulu latihan soalnya seperti apa, berapa banyaknya. Nah, ini adalah latihan soalnya. Materi tentang aljabar, submateri adalah teorema Vita. Ada soal-soal sekitar 26 soal. Semua ini berkaitan dengan teorema Vita. Jadi kalau kalian bisa memahami teorema Vita dengan baik, ya, kalian akan mampu menyelesaikan soal-soal ini. Ya, karena di sini tujuan pembelajaran kita adalah ya kalian ini mampu menyelesaikan masalah-masalah dengan menggunakan teorema Vita. Ya, demikian saja. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.